maka seorang berusaha untuk tidak makan kecuali yang halal. Ya. Karena barang siapa makan haram, dia akan mendapatkan banyak kebinasaan, ya. Banyak keburukan yang akan menimpanya. Di antaranya kita tahu hidupnya tidak akan berkah karena dia makan dari hasil yang haram. Nabi ketika menceritakan tentang dua orang yang melakukan transaksi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in bayyana sadaqa wa bayyana buriqat bai'uhuma burika fi bai'ihima. Jika dua orang melakukan transaksi dan dia jujur menjelaskan, maka akan diberkahi transaksi mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Adapun jika mereka bohong dan menutup-nutupi, maka akan dihilangkan keberkahan dari transaksi mereka. Bisa jadi seorang memiliki harta yang banyak dari harta yang haram, tapi tidak ada keberkahan, habis begitu saja, terjebak dalam berbagai macam kemaksiatan. Uang dia gunakan untuk hal yang berhura-hura, semakin membinasakan dia di akhirat kelak. Anaknya jadi kacau, istrinya selingkuh, ya, terkena dengan penyakit yang macam-macam. Itu banyak terjadi. Seorang terpedaya dengan jumlah yang dia lihat, padahal yang penting adalah keberkahan. Jumlah yang banyak dengan berkah tentu lebih baik, tapi sedikit dengan keberkahan itu lebih baik daripada banyak tidak berkah. Jadi yang pertama, Allah akan cabut keberkahan dari kehidupannya. Ini berbahaya. Yang kedua, jika dia makan dari harta yang haram, doanya tidak dikabulkan. Hadis yang masyhur tentang seorang yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama fa yaqul rabbi ya rabbi ya rabbi. Ya, ada seorang sudah lama bersafar, kemudian rambutnya semerawut, kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabbku, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, makannya haram, wa mashrabuhu haram, minum dari hasil yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari haram, kendaraannya dari haram, mobilnya dari hasil haram, wa ghudhiya bil haram, kenyang dari harta yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan? Makanya orang kalau makan harta haram sulit doanya dikabulkan. Kemudian di antaranya ibadahnya tidak diterima. Ibadahnya tidak diterima. Di antaranya dalil yang sama hadis tadi. Dia berdoa dan doa adalah ibadah dan ternyata doanya tidak diterima. Oleh karenanya para ulama mengatakan barang siapa yang berhaji dengan harta haram, hajinya tidak diterima. Datang dalam sebagian riwayat yang lemah, ya. Ketika ada seorang berhaji dengan harta yang haram, dia berkata, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka dikatakan kepadanya, la labbaika laka wala sa'daik, tidak ada labbaik untukmu. Ya. Kenapa? Dia berhaji dengan harta yang haram. Maka seorang kalau makan dari hasil harta haram bisa jadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang berbahaya adalah kalau kita makan dari hasil yang haram, kita terancam dengan neraka jahanam. Ya. Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka lebih utama disentuh oleh api neraka jahanam.